Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. My name is Niken Endah Nurdianti. You can call me Bu Niken or Miss Niken. It's okay, whatever you want. So, today's lesson is conditional sentences or if clause. Seperti yang sudah saya berikan di PowerPoint, bisa dilihat. Lesson for the day. Conditional sentences or if clauses. Conditional sentences or expressing conditions in adverb clauses merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana di masa yang akan datang. Conditional sentences adalah complex sentence, yaitu kalimat majemuk yang mengandung dua klausa dalam satu kalimat, yaitu if clause dan main clause. The main clause expresses the result. Bisa dilihat di situ. Rumus umum untuk kalimat conditional sentences adalah if plus conditions, consequence. Jadi jangan dilupain ya komanya. If plus conditions, consequence. Dan rumus kedua yaitu consequences plus if plus conditions. Jadi konsekuensinya yang di depan, kemudian dibarengi if, dilanjutkan dengan conditions. Nah, contoh dari if plus conditions, consequence yaitu if you don't eat, you feel hungry. If you don't eat itu adalah conditionnya, terus koma, terus you feel hungry itu adalah consequence. Jadi ada sebab akibat. Sementara itu, untuk consequence plus if plus conditions itu I feel hungry if you don't eat. Jadi I feel hungry as the consequence, kemudian ditambahkan if, kemudian ditambahkan dengan condition yaitu don't eat. Seperti itu. Next, saya akan menjelaskan mengenai dua tipe conditional sentence. Yang pertama yaitu bisa dilihat conditional type 0 digunakan untuk mengatakan suatu fakta atau situasi umum dengan menggunakan rumus jika maka. Contohnya, if I eat a lot, I gain weight. Jika saya makan banyak, berat badan saya bertambah. Itu udah pasti, resultnya pasti, itu fakta. Fakta terjadi. Ini bukan merupakan kalimat berandai-andai yang sesungguhnya ya. Ini kenyataan yang terjadi atau sudah pasti. Jadi dalam conditional type 0 ini, if dapat juga digantikan sebagai when. Dapat digantikan menjadi kata when. Jadi contohnya, if I eat a lot, I gain weight. Menjadi when I eat a lot, I gain weight. Seperti itu. Jadi kalau di type 0 ini, hasilnya itu nyata atau pasti. Jadi dalam kondisi yang umum. Beda halnya dengan conditional type 1. Ini digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Tapi bisa jadi juga nggak terjadi, seperti itu. Hal ini seperti berandai-andai tentang masa depan atau rencana yang akan datang. Tapi kita tahu kemungkinan besar hal ini akan terjadi, seperti itu. Contohnya, if winter comes, it will snow in Korea. Kenapa saya memakai contoh ini? Karena kita tahu nih, kalau musim dingin di Korea itu pasti bakal bersalju, seperti itu. Jadi, di first conditional ini adalah kalimat pengandaian. Tapi kemungkinan besar hal itu terjadi itu pasti gitu. Berikutnya, saya akan menjelaskan soal rumus dan contoh kalimat dari conditional sentence. Yang pertama yaitu type 0. Rumusnya yaitu if plus simple present, simple present. Nah, contoh pertama di situ boleh dilihat. If it rains, the streets get wet. Kalau hujan, jalanan pasti basah. Jalanannya itu udah pasti basah. Itu sebuah situasi umum yang terjadi atau kenyataan yang terjadi, seperti itu pada type 0. Yang kedua, itu salah satu contoh dari consequence plus if plus conditions. I feel dizzy if I stay in the sun for too long.
Jadi I feel dizzy itu konsekuensinya if kemudian dilanjutkan dengan conditions in the sun for too long. Seperti itu. Yang kedua, if we burn paper, it becomes ash. Kalau kamu ngebakar kertas, itu bakal menjadi abu. Itu juga sesuatu yang umum atau kenyataan yang terjadi. Seperti itu. Untuk type 1, berikutnya type 1, yaitu if plus simple present, simple future, yaitu menggunakan will atau imperatif. Di situ juga ada 3 contoh ya, boleh dilihat. Di situ, if it's cold tomorrow, I will wear my wool sweater. Jadi di sini tuh posisinya kayak misal lagi musim dingin ya, lagi musim dingin. Terus kamu hari ini ngomong, if it's cold tomorrow, I will wear my wool sweater. My wool sweater. Itu kemungkinan besar terjadi besok dingin itu kemungkinan besarnya bakal terjadi karena posisi lagi musim dingin, seperti itu. Untuk contoh kedua, I will cook dinner tonight if you clean the house. Jadi posisinya kayak kalau kamu ngebersihin rumah, aku udah pasti bakal masak, seperti itu. Dan yang contoh ketiga, if I win the science Olympiade, my parents will award me a vacation ticket. Jadi kalau yang ini situasi dimana misal kamu dijanjikan nih sama orang tuamu, kalau kamu menang Olimpiade kali ini, kami orang tuamu bakal kasih kamu award, yaitu hadiah tiket liburan, seperti itu. Jadi kamu udah tahu pasti kalau misal saya menang Olimpiade kali ini, saya akan diberikan hadiah tiket liburan. Jadi itu udah kemungkinan terjadinya besar, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lihat perbedaan dari conditional sentence type 1 and type 0. Di situ bisa dilihat kalau type 0 itu pengandaian atau sesuatu yang akan terjadi, tapi itu situasi umum, dalam situasi umum atau udah kenyataan. Seperti yang tadi, jika hujan, jalanan akan basah. Jika kita membakar kertas, maka akan menjadi abu. Itu situasi yang umum terjadi. Sedangkan untuk first conditional atau type 1 berbeda dengan type 0. Kalau type 0 resultnya udah pasti nih, sedangkan type 1 itu belum pasti, tapi kemungkinan terjadinya besar. Type 1 sering digunakan saat situasi di mana kalian yakin hal itu sudah pasti terjadi. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini sekian sampai situ ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misal ada yang ingin bertanya, bisa ditaruh di comment sections pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.